Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang upaya hukum non-litigasi 1. Untuk sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama, Nunung dengan NIM 2023367, yang kedua Saharani dengan NIM 2023387, dan selanjutnya saya sendiri, Zulmia Putri, 20233104. Untuk materinya, yang pertama yaitu fungsi surat tagihan, yang kedua penyebab dikeluarkan, yang ketiga sanksi pengeluaran SPT, yang keempat surat ketetapan pajak, yang kelima pembetulan SKP, yang keenam pengurangan pajak dan atau sanksi atau pembatalan ketetapan pajak dan surat tagihan pajak. Untuk pembacaan yang pertama dan kedua akan dibacakan oleh Nunung. Pada Nunung dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu perpanjangan penyampaian pemberitahuan. Menurut pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan untuk paling lama 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Bila perpanjangan SPT tahunan disetujui, maka wajib pajak memiliki waktu 2 bulan lebih lama untuk menyampaikan SPT tahunannya dengan benar, lengkap, dan jelas. Pemberitahuan SPT tahunan wajib melampirkan laporan keuangan sementara. Laporan keuangan sementara yang dilampirkan adalah laporan keuangan sementara untuk tahun pajak yang bersangkutan dari wajib pajak itu sendiri, bukan laporan keuangan sementara dari konsolidasi grup. Selain itu, pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan dilampirkan pada surat sektor pajak penghasilan pasal 29 sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terhutang, kecuali ada izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran. Pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan sebagaimana dimaksud dapat disampaikan dalam bentuk formulir kertas atau dengan bentuk data elektronik sesuai pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 21/PJ/2009 tentang tata cara penyampaian pemberitahuan perpanjangan surat pemberitahuan tahunan. Pemberitahuan perpanjangan SPT tahun bagi wajib pajak badan atau orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas disampaikan dalam bentuk formulir kertas atau hard copy atau dengan bentuk data elektronik ESPT. Data elektronik yang dimaksud untuk perpanjang SPT tahunan dihasilkan dari aplikasi ESPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang materi yang kedua yaitu pembentulan waktu surat-surat pemberitahuan. Ketika pembentulan tersebut disampaikan dan hasilnya ternyata PPh terhutang dinyatakan jauh lebih besar dibandingkan pelaporan SPT sebelumnya, maka Sobat Klik Pajak dikenakan sanksi dan harus menyampaikan laporan pembetulan paling lama 2 tahun setelah dinyatakan lebih atau kurang bayar oleh DPJ dan sebelum kadaluarsa penetapan. Kadaluarsa penetapan atau berakhirnya masa pajak bagian tahun pajak dan tahun pajak sebagaimana tertuang dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang KUHP. Untuk materi yang ketiga dan yang keempat akan dibacakan oleh Saharani. Kepada Saharani dipersilakan. Untuk materi ketiga itu angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Dasar hukum pemberian angsuran atau penundaan pembayaran pajak adalah pasal 9 ayat 4
KUP, di mana disebut bahwa Ditjen Pajak atas permohonan WP dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak paling lama 12 bulan. Pembayaran pajak yang dapat diangsur atau ditunda tersebut termasuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus dibayar dalam SPT tahunan PPh pasal 29. Pelonggaran tersebut diberikan dengan hati-hati dan terbatas kepada wajib pajak yang benar-benar sedang mengalami kesulitan likuiditas. Permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak di atas harus diajukan paling lama 9 hari kerja sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan dan memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Surat permohonan ditandatangani oleh WP dan dalam hal ditandatangani oleh bukan WP harus dilampiri surat kuasa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Yang kedua yaitu surat permohonan mencantumkan jumlah utang pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk diangsur, masa angsuran dan besarnya angsuran atau jumlah utang pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk ditunda dan jangka waktu penundaan. 4 yaitu pembetulan ketetapan pajak, dan surat tagihan keputusan. 1. Pembetulan ketetapan pajak, surat tagihan keputusan. A. Permohonan diajukan untuk 1. Surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, atau surat keputusan lainnya yang terkait dengan bidang perpajakan. B. Permohonan harus disampaikan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar dan atau tempat pengusaha kena pajak dikukuhkan. Kemudian yang C. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan permohonan dan menggunakan format ukuran. Permohonan sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 PMK 03 2013 tentang tata cara pembetulan. Dan D. Surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh WP, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 3 Undang-Undang KUP. Kedua prosedur yang A, layanan ini diberikan kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan pembetulan. Yang B, surat ketetapan pajak yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil. Pihak yang mengajukan permohonan adalah wajib pajak. Dan C yaitu cara pengajuan. Wajib pajak menyampaikan permohonan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar atau tempat pengusaha kena pajak dikukuhkan melalui secara langsung melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau ENP. Dan D, syarat atau kriteria pengajuan permohonan, yaitu diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, kemudian disertai dengan alasan permohonan, kemudian 1 permohonan diajukan untuk 1 surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan. Nah, E yaitu tentu formulir dan lampiran yang digunakan adalah surat permohonan pembetulan lampiran 1 PMK 11 PMK 03 2013. Kemudian yang 3 itu waktu penyelesaiannya. Yang A, pengembalian permohonan pembetulan paling lama 5 hari kerja setelah tanggal diterimanya surat permohonan di KPP terdaftar. Kemudian yang B, Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan surat keputusan pembetulan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima. Baiklah, untuk materi yang kelima dan keenam akan saya bacakan sendiri. Materi yang kelima yaitu pengurangan penghapusan administrasi. Anda dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas sanksi administrasi yang ada dalam surat ketetapan pajak atau SKP atau surat tagihan pajak atau SPT. Permohonan pengurangan sanksi administrasi diajukan apabila menurut Anda perhitungan besarnya sanksi dalam
SKP atau SPT tidak benar. Permohonan penghapusan sanksi administrasi diajukan apabila menurut Anda sanksi administrasi dimaksud tidak seharusnya dikenakan. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Yang pertama, syarat permohonan pengurangan penghapusan administrasi. 1. Permohonan untuk 1 surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Kecuali permohonan tersebut diajukan untuk surat tagihan pajak disebabkan adanya pajak yang kurang dibayar berdasarkan ketetapan pajak. Sepanjang terkait dengan surat ketetapan pajak yang sama, maka 1 permohonan dapat diajukan untuk lebih dari 1 surat tagihan pajak. Yang A, permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, mengemukakan jumlah sanksi administrasi menurut wajib pajak dengan disertai alasan. Yang ketiga, permohonan harus disampaikan ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Yang kedua yaitu jangka waktu penyelesaian permohonan pengurangan penghapusan administrasi. Permohonan Anda akan diproses paling lama 6 bulan sejak permohonan diterima lengkap. Yang ketiga, pencabutan permohonan pengurangan penghapusan administrasi dapat mencabut permohonan dengan cara yang pertama, diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dapat mencantumkan alasan pencabutan. Yang kedua, disampaikan ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Yang ketiga, ditandatangani oleh wajib pajak. Dan dalam hal surat pencabutan ditandatangani bukan oleh wajib pajak, surat pencabutan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus. Wajib pajak yang telah mencabut permohonan tidak berhak untuk mengajukan kembali permohonan yang sama dengan jenis permohonan yang dicabut. Yang keenam yaitu pengurangan pajak atau sanksi atau pembatalan ketetapan pajak dan surat tagihan pajak. Wajib pajak dapat memperoleh pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 dengan menyampaikan surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar kepada Direktur Jenderal Pajak. Permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagai dimaksud pada ayat 1 hanya dapat diajukan dalam hal atas surat ketetapan pajak tersebut. Yang pertama, tidak diajukan keberatan. Yang kedua, diajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan. Yang ketiga, tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A. Yang keempat, diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagai dimaksud dalam pasal 2 huruf A, tetapi dicabut oleh wajib pajak. Yang kelima, tidak sedang diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf D. Yang keenam, diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf D, tetapi dicabut oleh wajib pajak. Atau diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagai dimaksud pasal 2 huruf D, tetapi permohonan tersebut ditolak. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 8. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.